Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bertemu lagi dalam acara atau dalam kegiatan menuntut ilmu 420 hadis sahih pembentuk karakter bersama Ustadz Hambal di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kedatangan kita semua sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin dapat info dari Ustadz Hambal, bukunya alhamdulillah sudah ada, tapi tadi belum bawa Ustadz ya. Ya barangkali dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pesen bukunya, bisa pesen di Cak Gianto ini, yang depan ini Cak Gianto. Dan insya Allah bisa nanti dibawakan Ustadz Hambal. Seperti biasa, selanjutnya yaitu barangkali dari nanti pemaparan ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofyan, LC MPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa istiqomah hadir dalam majelis ilmu ini, majelis yang mengingatkan kepada kita akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat iman yang harus kita jaga dan selalu kita syukuri ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami dari keimanan kepadamu setelah kita mendapatkan hidayah ya. Kenapa? Karena ini adalah yang paling berarti bagi kita nanti di dunia dan di akhirat. Dunia yang kita peroleh hari ini tidak ada artinya sama sekali kalau tidak ada keimanan dalam hati kita. Dan dengan majelis ilmu ini kita saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan dan kita saling menjaga ya. Jadi seorang mukmin itu ada konsekuensinya. Jadi iman bukan sekedar hanya ucapan di lisan, akan tapi menjadi seorang mukmin itu punya konsekuensi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya di antara konsekuensi keimanan adalah hendaklah saling menjaga ukhuwah, persaudaraan sesama mukmin. Ya. Ini yang sangat penting sekali. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang mukmin ya, yang tidak menjaga
persaudaraannya, tidak saling memberikan manfaat, maka beliau katakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Yaitu apa? Man lam ya'man jaruh bawa'iqah, ya. Orang yang tetangganya ini tidak selamat dari gangguan dia. Artinya dia tidak menjaga hubungan ukhuwah sesama mukmin untuk saling memberikan manfaat, malah mengganggunya, ya. Terlebih hari ini kita sehari-hari selalu diingatkan tentang musibah yang menimpa saudara kita di Palestina. Ini menggugah keimanan kita kalau hati kita punya keimanan. Karena banyak di antara kaum mukminin itu tidak ada rasa sama sekali. Bahkan ada yang lebih parah lagi, memperdebatkan, ya, bantu Palestina atau tidak, siapakah mereka. Mestinya kita malu, orang-orang kafir saja tidak ada yang berdebat itu. Mereka yang kita kenal kafir itu pada demo besar-besaran untuk membela Palestina, ya. Maka kita sebagai orang yang beriman, menjunjung tinggi keimanan, momen-momen saat seperti ini adalah momen-momen kita ini sadar diri untuk tadi, ya, merasa diri kita ini beriman. Kemudian iman itu butuh bukti, ada rasa empati, ya. Ketika saudara kita ini ada yang tersakiti, maka kita bantu, ya. Paling tidak kita share. Agar apa? Agar banyak yang turut mendoakan. Jangan sampai kita ini tidak peduli, bahkan gembosi, ya. Gembosi perjuangan kaum mukminin yang sedang berjuang agar membebaskan diri dari penjajahan, ya. Ada yang mengatakan bahwa apa? Mestinya rakyat Palestina itu nggak usah melawan, hijrah saja ke luar. Ini kan perkataan yang bukan tidak layak. Dia ini perkataannya nggak layak. Sama seperti saat kita mungkin dahulu kakek-kakek kita itu melawan penjajah Belanda. Ya seperti itulah. Jangan usah melawan biar tidak tumpah darah dan ini. Ya. Karena darah seorang mukmin itu tumpah satu orang saja itu lebih berat di sisi Allah daripada dunia seisinya. Ini berapa yang tumpah? Tanah Palestina cuma berapa toh? Kenapa dibelain? Nah, itu kan pinternya setan di dalam membuat syubhat-syubhat, itu sangat pintar sekali. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dalam komunitas yang sadar dengan keimanan. Ya. Kita bersyukur kita berada di dalam majelis-majelis ilmu yang selalu mengingatkan, ya, bahwa pentingnya iman dan pentingnya persaudaraan sesama mukmin, ya. Maka kita dalam sujud-sujud kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga segera terlepas dari penjajahan sehingga mereka merdeka dan terlebih lagi bisa menguasai Baitul Maqdis sehingga kita bisa berkunjung ke Baitul Maqdis dengan nyaman, ya. Dan itulah tanda-tanda akhir zaman. Dan dalam majelis ilmu ini kita juga saling mengingatkan, ya, bahwa kita semua ini sedang dalam tugas. Kita di dunia ini semuanya sedang bertugas. Tugasnya apa? Ya, tugasnya adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas yang paling tinggi itu, ya, di atas segalanya. Kenapa? Karena ini akan mampu mengalahkan semuanya, mengalahkan tugas kita, mungkin kontrak kerja kita dengan pesantren, dengan apapun. Kalau Allah berkata pulang, ya sudah selesai, kita harus pulang, kan gitu, ya. Jadi kalau kita selalu sadar ini, kita ini sedang bertugas, ya, bahwa innaka kadihun, ya,
Kalian ini sedang bekerja, sedang bertugas. Siapa yang memberi tugas? Allah. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk liyandur kaifa ta'malun, ya. Innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kita itu turun temurun di dunia ini, fayandur kaifa ta'malun, untuk melihat apa yang kita perbuat dengan waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Ada yang dikasih waktu 60 tahun, ada yang 40 tahun, ya. Jadi kita saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan agar kita bisa memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita ini dalam mengerjakan tugas ini, ya. Kenapa? Karena itu di atas segalanya. Kalau Allah katakan pulang, sudah selesai tugasmu, ya kita nggak bisa berontak, ya harus pulang. Berapapun istri yang mencegah kita nggak akan bisa ini, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Jadi bahwasanya kita ini semua sedang bertugas, ya. Dan kita nggak ngerti berapa waktu lamanya tugas kita. Kenapa? Karena banyak dari kaum muslimin itu tidak sadar dengan tugas ini, sehingga kerjaan hariannya nggak ngerti apa kita, ya. Ada yang seperti keumuman orang, yaitu hanya mengurusi anak istri saja. Kerja yang penting bisa anak istri bisa makan, sudah selesai segitu saja, ya. Padahal innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya amalan itu adalah harus dengan niat, didasari dengan niat, akan bernilai dengan adanya niat. Kalau kita ini kerja hanya sekedar agar bisa ngasih makan anak istri, ya sama saja dengan orang-orang yang tidak beriman, ya. Nilai umur, nilai kerja orang beriman itu berbeda jauh. Kenapa? Karena ada tadi itu, ya. Karena kita merasa sadar diri kita sedang ditugaskan ini untuk ibadah kepada Allah, plus ditugaskan untuk mengurusi anak istri kita, ya. Jadi kalau kita sadar diri bahwasanya kita ini sedang bertugas, maka kita akan menjadi orang yang taat, ya. Kita ini anak buah, komandannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sami'na wa ata'na, harus mendengar dan taat apa kata Allah dan Rasulnya, ya. Dan kalau kita sadar diri, kita akan mencari tahu perintahnya itu apa saja toh, ya. Instruksinya itu apa saja yang harus kita kerjakan, ya. Jangan sampai menjadi anak buah yang tidak paham instruksi. Itu adalah anak buah yang nggak beres itu, ya. Nggak jelas saya apa yang harus saya kerjakan. Tapi anak buah yang bagus adalah sadar instruksinya apa ini, saya harus kerjakan apa ini, apa yang paling bermanfaat yang harus saya kerjakan di waktu yang singkat ini. Maka inilah pentingnya taklim itu, agar kita tahu perintah-perintah Allah itu yang mana, larangan-larangan Allah itu yang mana, dan kita selalu disadarkan agar untuk selalu menetapi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita akan bahas hadis yang ketiga dalam bab menetapi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an Salamah bin Amr bin al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam bishimalih faqala kul biyaminik qala la astati' qala la istata'ta ma manahu illa al-kibru fama rafa'aha ila fih, rawahu Muslim. Dari Salamah bin Amrin bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalih, dengan tangan kirinya, dan Rasulullah tidak akan pernah mendiamkan kemungkaran karena beliau Rasul, wa ma'ala rasulil balagh. Tugas utama Rasul itu adalah menyampaikan, ya, mengingatkan, ya. Jadi makanya diamnya Rasulullah SAW hujah. Kenapa? Karena beliau tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah mendiamkan kemungkaran. Kalau beliau diam berarti itu adalah boleh. Makanya Rasulullah SAW langsung menegur,
Beliau katakan kul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan, jangan makan pakai tangan kiri. Seorang mukmin itu punya tata cara. Ya. Islam itu adalah agama yang lengkap, berbeda dengan agama-agama yang lain. Kalau yang lain itu bebas. Kalau Islam tata caranya jelas. Sampai qadul hajat saja ada tata caranya, termasuk makan. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat sahabat itu makan pakai tangan kiri, maka langsung beliau tegur. Kul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan kamu. Dia mengatakan qala la astati, ya, saya tidak bisa. Dan Rasulullah tahu ini orang ini sombong, ya. Sombong itu adalah menolak kebenaran, ya. Dinasihati makan pakai tangan kamu, tangan kanan kamu. Dia katakan la astati, ya, saya tidak bisa. Padahal bisa, ini sehat tangannya. Maka Rasulullah SAW lalu mengatakan, karena lisan Rasulullah SAW ini adalah mustajabud da'wah, karena beliau tahu ini orangnya sombong, sebagai pelajaran bagi yang lain agar tidak sombong menolak syariat. Maka Rasulullah katakan lastotota, engkau tidak akan pernah bisa ngangkat tangan kanan kamu, ya. Mamanahu illal kibr, ya. Yang menghalangi dia mengikuti perintah Rasulullah itu adalah karena kesombongan. Maka fama rafaha ila fi, kata Salamah bin Aqwa, orang ini setelah itu langsung nggak bisa, tangan kanannya nggak bisa diangkat, langsung stroke, ya. Jadi sebab stroke itu banyak. Salah satu diantaranya adalah dia menolak syariat karena sombong dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita ini tidak mampu mengerjakan sebuah perintah, maka nggak usah bantah. Ya. Jadi hanya mungkin diem, minta maaf atau apa. Tapi kalau dia menolak dengan PD-nya, itu dikhawatirkan karena sombong. Kalau dia sombong, itu bahaya, ya, karena berkaitan dengan hati, ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz. Beliau mengatakan, Syekh bin Baz mengatakan, fahadhil ahadis wa ma jaa fi ma'naha kulliha tadullu ala wujubil inayah bis sunnah. Hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita memperhatikan sunnah, tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tata cara hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, wal amal biha, dan mengerjakannya, wal hadar, ya, wal hadar min mukhalafatiha, berhati-hati jangan sampai menyelisihinya. Ya. Jadi hati-hati, takut menyelisih sunnah Rasulullah SAW tersebut. Karena inti ketakwaan adalah takut. Ya. Inti takwa ini adalah dari kata yang wakoyaki. Ya. Jadi takut kepada Allah, takut menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Fa inna Allah jalla wa ala anzala al-Quran wa anzala sunnah wa amara bi ta'atillah wa rasulih. Karena Allah Subhanahu wa taala tujuan utama menurunkan Al-Qur'an dan sunnah adalah untuk diikuti. Maka Allah memerintahkan untuk mentaat, ya, untuk taat dengan perintah Al-Qur'an dan sunnah. Fal wajib ta'atur rasul kama tajibu ta'atullah, ya. Maka taat kepada Rasulullah itu adalah wajib sebagaimana taat kepada Allah adalah wajib. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah datang dengannya ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasulullah larang maka jauhilah. Wa yaqulu subhanah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Surat An-Nur 63. Hati-hati
orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, antusibahum akan ditimpa fitnah dan tertimpa azab yang pedih. Nah, ini yang dikhawatirkan bagi mereka-mereka yang meremehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat An-Nisa ayat ke-80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullah wa atiur rasul." Ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Demikian juga makanya dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi mendoakan jelek orang yang menolak sunnahnya karena sombong, ya. Karena kalau menolak karena tidak mampu masih mungkin dimaafkan. Tapi kalau menolak karena sombong maka itu berbahaya. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau ngimami sholat, beliau katakan la tusawwunna sufufakum. Hendaklah kalian meratakan, meluruskan saf-saf kalian. Aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Kalau tidak mau taat, Allah akan yukhalifanallahu baina wujuhikum, menjadikan wajah kalian ini berbeda. Ya, maksudnya memang berbeda kan satu dengan enggak. Maksudnya berbeda ini ganti wajah binatang atau ganti apa gitu. Ya. Dan dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW katakan luruskan dan rapatkan shaf kalian, ya. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ya. Jangan shaf kalian itu jangan sampai tidak lurus, tidak rata. Karena dikhawatirkan Allah akan jadikan kalian ini berselisih. Ya. Kalau kalian ini mau taat perintah, shafnya betul-betul sesuai dengan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau meratakan, maka Allah akan menjadikan hati kalian ini menyatu. Tapi kalau kalian nggak mau meratakan, berselisih, ada yang maju, ada yang mundur, fatakhtalifa qulubukum. Allah akan jadikan hati-hati kalian ini berselisih. Maka inilah ancaman-ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita ini mukmin, kita ini muslim. Muslim ini berserah diri kepada Allah. Apa kata Allah dan Rasulnya, itu muslim yang benar. Ya. Taat perintah. Perintahnya begini ya langsung. Ada larangan begini ya sudah. Ya, kita tinggalkan. Itu namanya muslim, mukmin. Ya, muslim berserah diri, mukmin percaya bahwa sumber kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sumber kemaslahatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada pada perintah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, setiap perintah itu pasti ada maslahatnya. Mendatangkan maslahat. Dan setiap larangan itu pasti ada madharatnya atau mendatangkan madharat. Ya, maka sebagai seorang muslim kalau mau selamat ya taat, menetapi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama adalah seorang muslim hendaknya makan dan minum dengan tangan kanan. Jangan sampai meremehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ya, para ulama usul mengatakan semua bagian dari adab, ya, semua bagian dari adab itu adalah masuk dalam sunnah. Tapi kalau itu kemasukan kita menolaknya itu adalah kemasukan kibr, ya, sombong. Kita nggak mau diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang mengkhawatirkan. Jangan sampai itu terkena doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi. Kita beralasan dengan berbagai macam alasan. Kenapa? Karena sakit nih, sakit betulan nanti. Karena begini nanti akan begitu. Ya. Itu kalau dari hati yang sombong. Ya. Maka kecuali kalau tadi kita jujur, kita masih proses,
nanti insya Allah pelan-pelan. Nah itu bagus, insya Allah. Allah maafkan. Tapi kalau menolaknya itu adalah karena sombongan dari hati, maka dikhawatirkan akan terkena ancaman dari Allah dan Rasulnya tadi. Ya. Jadi seorang muslim itu makannya dengan tangan kanan, minumnya juga dengan tangan kanan. Kenapa? Karena itu yang islami. Makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah kerjanya setan. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis Amri bin Umar bin Abi Salamah. Wa fihi anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala lahu wa kul biyaminik, wal hadis muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah beliau ini adalah seorang penasihat ya. Jadi Rasulullah SAW ini adalah selalu semangat menasihati para sahabatnya, termasuk juga anak-anak kecil. Jadi ketika Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah, Ummu Salamah ini sudah punya anak dari Abu Salamah, namanya Umar bin Abu Salamah. Namanya anak kecil ketika makan bareng, dan orang Arab makannya kan bareng, satu talam dimakan bareng. Ya. Jadi ketika Umar ini karena masih kecil, dia makannya itu adalah pakai tangan kiri dan ngambil kemana-mana. Maka Rasulullah SAW menasihati, ya, kul mimma yalik. Ya. Jadi kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya. Makanlah pakai tangan kanan dan makanlah yang dekat dengan kamu. Jadi ini adalah pelajaran dari Rasulullah kepada para bapak, bahwa anak itu belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka tugas orang tua itu menunjukkan, jangan terbalik, biarkan anak bebas, terserah dia. Ya. Itu akan keliru terus. Ya. Jadi kalau anak itu dibiarkan keliru, akan keliru terus. Apalagi anak itu lebih berada dalam kendali setan. Ya, suruh ganggu sholat guru ini mudah, karena dalam kendali sholat. Kalau orang tua tidak menunjukkan yang benar, dia akan terus salah. Dan Rasulullah mencontohkan bagaimana orang tua yang benar, meskipun dia bukan anak dia. Jadi karena ngerjakan keliru langsung dinasihati. Kalau anak itu sudah dinasihati, dia akan mengingat-ingat, oh iya ternyata nggak boleh. Kenapa anak ini sukanya nyoba-nyoba? Kalau ditunjukkan maka baru tahu ternyata ini nggak boleh, yang benar itu makan tangan kiri itu nggak boleh, yang benar adalah makan tangan kanan. Ya. Kemudian dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu inda Muslim, dalam riwayat Muslim Ahmad, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'kulu bishimal, fa inna syaitan ya'kul bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena setan itu makannya dengan tangan kiri. Dan kita diingatkan bahwasanya setan itu adalah musuh terbesar kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Ya, jangan ngikuti langkah-langkah setan, tata cara hidup setan, karena itu adalah musuh kalian. Ya. Dalam Sunan Ibnu Majah, wal yu'ti biyamini fa inna syaitan ya'kul bishimalihi wa yashrab bishimalihi wa yu'ti bishimalihi. Ya. Hendaklah seseorang itu kalau memberi, kalau ngasih sesuatu, ngasih pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, karena setan itu makan, ya'kul bishimalihi, makan dengan tangan kiri, wa yashrab bishimalihi, minum dengan tangan kiri, dan ngasih ke kawannya itu dengan tangan kiri. Ya. Maka ini Rasulullah SAW pengen menanamkan kepribadian seorang muslim, seorang mukmin, bahwasanya kalau mau sesuatu agar barokah itu ya pakai tangan kanan, karena itu adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan mengatakan itu adalah sunnah saja kok, jangan. Karena khawatir itu nanti kalau kita membiasakan menolak khawatir, itu setan gerakkan hati kita
ngompori kesombongan kita sehingga kita nolaknya karena kesombongan. Nah, itu bahaya. Ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka dengan mendahulukan yang kanan. Ya, kalau bisa kanan pakai kanan. Ya. Kecuali sesuatu yang dikecualikan yang buruk-buruk. Ya. Jadi Rasulullah SAW yujibu tayamun, suka mendahulukan yang kanan, memakai yang kanan, fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Saat beliau memakai sendal, memakai sepatu, kanan dulu. Demikian juga saat menyisir rambut, bagian kanan dulu baru bagian kiri. Ya. Wa tuhurihi, saat bersuci. Wa fi sya'nihi kulli, dan dalam segala urusan beliau mendahulukan yang kanan. Kenapa? Agar apa? Mendapatkan barokah lebih. Ya. Agar mendapatkan barokah yang lebih. Ya. Kalau kita menggunakan pakai kanan. Makanya dianjurkan untuk yang kotor-kotor jangan pakai kanan tapi pakai kiri. Istinja itu pakai kiri. Ya. La yabulanna ahadukum la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyaminih. Janganlah seorang itu memegang kemaluannya dengan tangan kanan dia saat dia kencing. Kenapa? Karena itu akan mengurangi barokah tangan kanannya. Jangan istinja, cebok dengan tangan kanannya. Ya. Wa la yatanafas fil ina. Jadi Rasulullah SAW panutan kita kalau kita pengen menjadi pribadi yang barokah, karena umur kita itu terbatas, maka salah satu diantaranya adalah dahulukan yang kanan. Ya. Demikian juga dalam hadis yang lain. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimal litakunil yumna awwaluhuma tana'al wa akhiruhuma tun'al wa tunza. Ya. Jadi hendaklah salah seorang dari kalian ketika memakai sendal atau memakai sepatu kanan dulu, kalau melepas kiri dulu. Ya. Biar apa? Biar yang kanan itu lebih dahulu pakai, ya. Kemudian lebih terakhir dilepas. Ya. Jadi itu ya, mungkin barokahnya di situ. Ya. Jadi yang penting kanan dulu. Hikmahnya apa? Pokoknya yang penting barokah. Ya. Dalam riwayat disebutkan tayammanu fa inna fil yamini barokah. Hendaklah kalian mendahulukan yang kanan, karena di dalam kanan itu ada keberkahannya. Apa berkahnya? Keberkahan itu adalah subutu kasratil khair, menetapnya banyak kebaikan. Mungkin lebih bervitamin kalau kita makan pakai tangan kanan, lebih menggemukkan, atau lebih kalau itu obat itu lebih menyembuhkan, kalau lebih cepat selesai dan yang lainnya. Ya. Jadi kita ini mukmin, muslim, ada aturan-aturannya. Ya. Kemudian pelajaran yang lain yang kita peroleh dari hadis ini adalah bahaya sifat sombong. Ya. Bahaya sifat sombong. Jadi dalam hadis tersebut para ulama memberikan penjelasan sebab kenapa orang ini langsung terkena azab. Ya. Yang pertama adalah perkataan dari Qadhi Iyad, bahwasanya anna rajula munafik, orang tersebut adalah orang munafik. Ya. Bidalil raddihi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibrun wasti'la. Kenapa? Karena orang munafik seperti itu. Ya. Menerima perintah dengan tadi kesombongan sehingga dia tidak mau memakainya. Ya. Yang kedua adalah pendapat Imam Nawawi mengatakan anna du'a alaihi li mukhalafatil hukmi syar'i umuman. Jadi doa
kejelekan tersebut diberikan kepada karena menyelisihi hukum syar'i secara umum. Ini lebih umum. Jadi baik karena sombong maupun tidak. Ya, khawatir hati-hati saja kalau menolak syariat. Ya. Jadi itu sebagai ancaman ya, yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Yang ketiga adalah anad doa alaihi likibri. Ya. Doa Rasulullah mendoakan jelek itu karena kesombongan orang tersebut. Ini perkataan Munawi dalam Faidul Qadir, wa du'a'uhu 'ala ar-rajul innama huwa likibrihi alhamil lahu 'ala tarkil imtithal. Jadi Rasulullah mendoakan jelek karena Rasulullah tahu ini orang ini sombong, ya. Sombong sehingga menolak syariat. Kenapa? Karena sombong itu adalah menolak syariat, ya. Al-kibru batarul haq. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin faqala rajulun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji sawi, kecil sekali, ya. Maka ada seorang sahabat bertanya, faqala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, kawan saya itu sukanya itu bergaya, sukanya pakaiannya itu kalau nggak bermerek nggak mau, sukanya yang bermerek, yang pokoknya bagus-bagus, ya. Pengennya bajunya itu bagus dan sendalnya juga bagus, maksudnya adalah bermerek. Kata Rasulullah SAW, itu bukan sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah maha indah dan suka keindahan. Al-kibru, kesombongan itu adalah batarul haq, ya. Ini yang kemudian yang sering kita salah pahami. Oh, dia ini sombong. Kenapa? Karena harus bermerek. Ya, itu sombong secara bahasa itu, ya. Jadi yang benar itu adalah itu bukan sombong, tergantung niat dia itu, ya. Kalau niatnya itu adalah karena tadi saya ingin menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada saya, karena Allah melapangkan rezeki saya, maka saya pakai yang bagus-bagus. Kenapa? Karena Allah suka yang indah-indah. Karena tampilan saya itu kalau pakai baju yang bagus itu berubah jadi lebih tampan, lebih ini, kan gitu. Itu nggak masalah. Yang penting niatnya tadi bagus itu, ya. Karena Allah suka keindahan. Maka Rasulullah SAW membenarkan, ya. Jadi menunjukkan yang benar. Al-kibru, kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran, menolak syariat. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain, ya, yang membawa syariat tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala alaihi salam yaqulullah ta'ala. Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, al-kibriya ridai wal adhamah izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaitu fi jahannam wala ubali. Ya. Kesombongan itu adalah ridai, selendangku, dan keagungan itu adalah sarungku. Barang siapa yang mencabutnya dari aku, merampasnya dari aku, salah satu dari keduanya, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita tambah satu hadis, la yandurullah ila rajulin yajurru izarahu bataran. Allah tidak mau melihat orang yang diingatkan tentang isbal. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan itu pakaian kaum mukminin itu di atas mata kaki, jangan diturunkan menutupi mata kaki. Tapi dia menolaknya karena sombong, malah diturunkan ke bawah. Maka la yandurullah ila rajulin, Allah tidak mau melihat orang seperti itu. Yajurru izarahu, menurunkan sarungnya hingga menutup mata kaki,
karena kesombongan. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan sebentar. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh dari hadis ini adalah, yaitu hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya menetapi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah juru selamat kita, agar kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah adalah masa depan kita, orang yang paling kita cari nanti di akhirat agar memberikan syafaatnya kepada kita. Maka orang yang pintar itu adalah agar dia itu menyamakan diri, berusaha menyamakan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar dikenali oleh beliau. Ya, orang ini mengamalkan sunnah-sunnahku, tata cara ibadahnya seperti yang aku contohkan. Maka itu yang menjadi bukti-bukti, ya, menjadi sinar. Karena nanti ini adanya adalah sinar. Lisan kita tidak bermanfaat. Jadi amal taat yang kita kerjakan itu nanti akan ada tanda-tanda tersendiri yang menetapi amalan ini nanti akan seperti ini. Yang biasa berwudu nanti bercahaya dahi, tangan dan kakinya, nanti ngerjakan gini, yang muadzin nanti lehernya panjang. Jadi yang ada itu adalah bukti-bukti. Rasulullah bisa mengenali, oh ini begini-begini dia, ya. Maka kita berusaha
kita belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu agar kita berusaha agar bisa sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mudah untuk dikenali. Karena jalan selamat menurut para ulama adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian, semaksimal kalian. Ya. Maka ketika sahabat Umar itu memegang Taurat, mungkin pengen tahu apa isinya dan apa gini, maka Rasulullah SAW marah. Ya, beliau marah, melemparkan Taurat itu, dan beliau katakan, walladzi nafsi biyadih law anna Musa ibnu Imran kana hayyan ma wasi'ahu illa yatba'uni. Ya. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kalau seandainya Musa bin Imran, Nabi Musa, nabi yang paling kuat, ya, lebih kuat dari Mike Tyson. Mike Tyson mungkin harus menghabiskan berapa, satu ronde atau setengah ronde untuk menjatuhkan orang ini, sekali pukul langsung mati orang. Ya, di hadapan Israel itu, dan ada orang Mesir ini tengkar, kemudian ini Bani Israel minta tolong, langsung Musa maju, pukul sekali langsung mati orang ini. Nabi terkuat. Ya. Kalau seandainya Musa ini, ya, yang diturunkan kepadanya Taurat ini hidup, ya, datang ke sini, maka tidak layak bagi dia kecuali dia ngikuti aku. Ya. Maka kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka harus selalu semangat mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu jalan keselamatan. Jalan ketika saat kita ini bingung, ya, ketika banyak pemikiran, banyak pendapat, maka Rasulullah katakan, alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian memegang teguh sunnahku, ya, mengkaji hadisku, mengkaji sunnahku, dan kalian berpegang itu. Addu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Ya. Kemudian, dan Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau menegur umatnya yang masih agak bingung, pingin cari cara yang lain. Beliau katakan, ma balu aqwamin yantazihuna an syai'in ana af'aluh. Ya, kok masih ada orang kok meragukan dengan apa yang aku kerjakan, ya, meragukan dengan sesuatu yang aku kerjakan. Ama ini ahsyakum lillah wa aktsarukum ta'atan lillah. Katalah sesungguhnya aku ini adalah standar, ya, ketaatan kalian kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Ya, maka marilah kita selalu menyemangati diri untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita muncul punya kesadaran untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita nanti lebih dikenali oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada beliau Ustaz Hambal, dan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan dari pemaparan. Gimana? Ada? Oh, enggak ada. Oh enggak, monggo Pak Tekna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas waktu yang sudah diberikan. Ustadz Afan, mungkin pertanyaan ini kelihatannya sepele Ustadz, tapi ini untuk kehati-hatian kita, ya. Tujuannya adalah untuk kehati-hatian kita. Kita ini sudah menepati sunnah yang selama ini sudah kita lakukan, ya.
seperti hal-hal yang selama ini kita lakukan selalu mendahulukan dengan yang kanan, tangan kanan, kaki kanan, ya kita sudah mempraktekkan itu. Nah, pertanyaan saya, ketika kita mendahulukan yang kiri, itu apakah dalam masih taraf itu termasuk dosa? Apa seperti apa, Ustadz? Sementara itu, Ustadz, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita berusaha mendahulukan yang kanan, tetapi kadang kita dahulukan yang kiri. Ya. Jadi yang patut kita pahami adalah bahwa kita harus tadi ya berusaha terus ya. Tapi kita memahami hukumnya agar tadi saya terkadang-kadang ya kadang mungkin karena apalah kalau naik sepeda ini kan lain nanti ya. Mungkin yang jelas contohnya itu adalah makan, kemudian ini itu ya. Jadi harus semangat terus, pokoknya yang kanan kecuali terhalang ada sesuatu penghalang atau apa, kemudian baru kiri ya. Tapi ya kita pahami bahwasanya tadi. Jadi apakah itu dosa ketika pakai kiri? Kalau memahaminya dari sisi usul fikih, maka ya tadi itu hukumnya, kalau itu adab itu adalah hukumnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Ya. Cuman tadi memang berbeda tadi ya, berbeda antara orang yang mendahulukan mendalami usul fikih dengan orang yang mendalami hadis. Memang tabiatnya lain. Ya. Kalau mendalami usul fikih cenderung tadi melihat sesuatu dengan hukum sunnah saja kok sehingga meremehkan. Ya. Tapi kalau orang ini mendalami hadis, yang penting Rasulullah nyuruh dan beliau ngerjakan, kita pengen cari barokahnya, berusaha semaksimal mungkin. Maka tadi ya, yang benar itu tadi berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Karena ada barokahnya, kita pengen berburu barokah. Apakah tadi dosa dengan kiri? Tidak dosa, karena tadi kalau itu dalam tarapan adab ya, itu tidak dosa. Cuman mengkhawatirkan kalau merasuk dalam hati kita menolaknya karena kesombongan kita ya. Jadi kita kerjakan karena ada darurat, kita pakai kiri udah, karena hukumnya ini sunnah, sudah darurat, namanya darurat, dan kita istighfar kepada Allah, nah itu insya Allah aman. Tapi kalau tadi menolak karena khawatir kecampuran kibernya, ini yang masalah ya. Jadi ya berusaha semaksimal mungkin yang kanan, pakai kiri kalau ada tadi karena ada darurat halangan. Nah itu sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya di sisi Allah, karena segala sesuatu yang kita kerjakan nanti ditanya oleh Allah, kamu kerjain kenapa? Kan gitu. Jawabnya bagaimana kita? Kalau kita karena tadi darurat ya Allah, karena saya begini, kita mohon ampunan kan ya, semoga dimaafkan. Tapi kalau kita tadi berbangga-bangga sunnah aja kok, nah, itu yang mengkhawatirkan. Seperti perkataan Imam Nawawi tadi, umuman menyelisih perintah Allah, umuman karena sunnah aja kok, ini yang mengkhawatirkan ya. Jadi kita yang tadi itu, kita karena ya sudah, kita karena tadi ini terhalang, karena susah, karena begini, dan itu hukumnya sunnah. Kan ini kan beda jawabannya antara meremehkan sunnah so nggak usah diperhatikan, dengan yang tadi karena ini saya susah sedang, karena tangan kanan ini mungkin sedang apa gitu nggak bisa diganggu, kalau ini dilepas malah bahaya ya, karena tadi itu ya. Yang paling bagus itu, yang paling selamat itu adalah tadi ikut madhab ahlul hadis ya. Yang penting Rasulullah memerintahkan dan itu barokah, semoga kita bisa berburu barokahnya, kan gitu. Itu yang lebih bagus ya, daripada tadi itu meremehkan sehingga kita nggak dapat apa-apa ya. Makanya orang kalau belajar terlalu mendalami usul fikih
Ya, semakin lama ketika baru lulusan sekolah masih kanan gini, selalu ini. Terlalu mendalami usul fikih ya tadi. Melihatnya itu ngelihat secara hukum saja, sunnah saja kok. Sehingga semakin lama pakai tangan kiri. Makannya dulu duduk, sekarang makanya jalan kaki, lari-lari, sunnah saja kok. Karena apa? Adab. Ya. Semua adab itu masuk dalam sunnah. Ya. Tapi kalau pandangannya alul hadis, ini Rasulullah memberikan contoh terbaik bagi kita. Tampilan seorang mukmin itu ya seperti inilah, tampilan yang terbaik, yang ideal. Kenapa? Karena itu yang lebih barokah. Jadi itu yang ini ya. Monggo satu lagi. Oh iya, Pak Wafik. Mik. Jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan isbal Ustaz. Jadi kita sering mengingatkan kepada teman-teman sekitar tentang isbal, bahayanya isbal. Kalau sunnah jenggot, apa-apa yang lain tidak ada ketentuan. Kalau kita tidak melihara jenggot, tidak ada ketentuan masuk neraka. Adapun untuk isbal ini hadisnya sangat keras sepertinya. Jadi yang isbal itu maka di neraka tempatnya kan, seperti itu Ustaz. Jadi kita pernah nyampaikan hal itu kepada ikhwan. Tapi ada seorang ustadz yang justru membela apa yang dia lakukan selama ini. Jadi itu cuma sunat saja. Habis itu yang kedua, kalau bukan karena sombong insya Allah tidak apa-apa. Maka orang ini ya tidak otomatis menerima ucapan dari apa? Dari ustadz tersebut, hujah dari ustadz tersebut. Ini sebenarnya masalah kita mengambil apa? Manhaj yang apa? Manhaj yang ahlu hadis dengan ahlu fikih itu ya memang kalau kita lihat dari sisi apa? Ilmunya mungkin nggak masalah, kedua-duanya juga baik ya kan. Cuman untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tentunya kita harus memberatkan kepada yang ahlu hadis tadi. Kita lebih harus memberatkan. Jadi ketika kita kalau ini sunnah aja kok, ya memang sunnah nggak apa-apa, kalau nggak kamu lakukan juga nggak dosa. Cuman bukti cinta kamu, katanya kamu ngomong cinta sama Rasulullah, tapi bukti cinta kepada Rasulullah itu adalah dengan apa yang dilakukan oleh langsung Rasulullah. pertanyaannya. Pertanyaannya sikap yang seperti ini bagaimana Ustaz? Yang membela, yang mengatakan bahwa ini adalah bukan satu kesombongan. Jadi tidak apa-apa kalau dilakukan gitu, bagaimana Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhir zaman itu ya memang seperti itu, banyak sekali pendapat, dan betul kata Rasulullah, fa innahu may ya'ish minkum fa sayarah ikhtilafan katsiran. Ya, kalau kalian ini umur panjang, ada di antara kalian ini umurnya panjang kata Rasulullah, itu nanti di akhir-akhir itu nanti akan banyak sekali pendapat. Ya. Apapun di debat. Ya. Semuanya dapat dalil. Ada yang pakai dalil ini, ada yang pakai dalil ini. Seperti tadi ya, Palestina yang jelas-jelas ini orang kafir saja terbuka hatinya. Ini orang mukmin, jenggotan macam-macam masih meragukan. Itu dengan berbagai macam alasan. Hijrah saja Palestina itu. Biar apa? Biar tidak tumpah darah. Tanah petak gitu aja kok dipertahankan. Satu mukmin saja terbunuh itu lebih berat di sisi Allah daripada hilangnya dunia seisinya. Apalagi hanya satu peta. Ini kan pendapat toh. Gampang cari alasan, itu gampang. Tapi yang benar adalah ketika kita mendapati seperti itu, waalaikum bisunnati, udah ikuti saja sunnahku. Ya. Orang kata gini, orang kita udah, nanti urusannya dengan Allah dan Rasulnya. Kalau nanti ditanggung sendiri tuh, nanti kalau di akhirat tidak dikenali oleh Rasulullah ya tanggung sendiri. Yang penting kita ini waalaikum bisunnati, hendaklah kalian netapi sunnahku. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kerjakan. Gak usah ditanyakan apakah ini wajib ataukah sunnah, apakah ini haram ataukah makruh. Yang penting ini perintah yang dicontohkan Rasulullah kerjakan. Yang dilarang sudah tinggalkan, kan gitu. Itu yang praktik.
alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, alaikum bisunnati. Rasulullah ulangi, hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Udah praktis. Kenapa? Karena itu barokah. Ya, kalau kita akan barokah, tentrem, adem. Ya, jadi satu kelompok yang tadi itu mesti akan saling berdebat terus. Kelompok yang kata, oh itu sunnah, berdebatan dengan sunnah. Akan setelah itu selesai satu masalah, masalah berikutnya debat saja isinya. Yang sini, ayem, alaikum bisunnah, kerjakan, ayem, tentrem, kan pilih yang mana terserah kan gitu. Ya. Oke, gitu. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ambal, dan kita berlanjut di grup WA. Sekali lagi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin pesan buku 420 hadis sahih bisa di Cak Gianto ataupun di saya. Mohon maaf apabila saya dalam penyampaian ada kesalahan baik yang saya sengaja ataupun tidak, dan kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.